Gue ngerasa bahwa gue ini lemah. Tapi pada saat emang gue akhirnya mendekat Tuhan dan gue bergantung sama yang maha kuasa, maha hebat, maha segala-galanya, gue mendapatkan kekuatan di situ. Ketika mereka hijrah, mereka justru malah melihat musik itu sebagai sesuatu yang haram gitu. Haram ya. Nah, lo sendiri sebagai musisi, pandangan lo seperti apa, men? Sebenarnya yang bikin haram itu adalah hal-hal yang melalaikan sebenarnya. Melalaikan lo untuk bisa tetap mengingat Tuhan. Tapi kalau pada saat musik itu lo mainin isinya adalah mengajak orang untuk ke arah kebaikan, di mana salahnya? Seberapa pentingnya sih sedekah dalam hidup lo sendiri? Penting banget. Penting banget. Pada satu saat kita ngerasa membutuhkan rizki yang lebih. Pada saat itu juga lu harus bersedekahnya juga harus banyak. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Ketika lu mempunyai pertama kesadaran bahwa kematian itu tidak bisa dihindari. Betul. Dan lu mendekatkan diri sama Tuhan. Sepertinya yang tadinya lu masih sakau, lu masih kayak ada perasaan, ada seperti relapse juga tahun 2001. Abis itu lu masih pengen, mungkin setiap hari lu bangun, lu struggle kayak, aduh mudah-mudahan gak ada yang godain gue, gak ada yang memberikan gue cobaan dengan narkoba atau apa. Tapi akhirnya lu memutuskan untuk shift. Lu problemnya itu, pertama kan kita kayak ngasih spotlight ya ke si problemnya tersebut. Problemnya adalah gue takut gue jatuh lagi dalam cobaan narkoba. Tapi spotlightnya itu sekarang lu rubah ke Tuhan. Udah gue fokusnya sama Tuhan aja. Sehingga si spotlightnya itu udah gak lagi ke jangan sampai gue jatuh lagi narkoba, tapi bagaimana cara gue mendekatkan diri sama Tuhan. Akhirnya lama-lama yang ini lupa nih. Betul. Padahal di sebenarnya masih ada, tapi lupa gitu. Karena lu udah gak spotlightin lagi. Betul. Gitu. And I think that's beautiful. Itu cara yang paling efektif. Bahkan si obatnya Sinse aja yang 20 juta berapa puluh kotak lu rehab sampai berapa tahun. Itu pun juga kalau misalnya lu gak punya kedekatan sama Tuhan atau fokus lu salah, ya tetap aja lu bakal jatuh lagi gitu kan. Betul. Karena mau sehebat apapun yang disebut obat paling mujarab sedunia, paling maksimal cuma 25% 30% ngebantu kita. Gokil. Sisanya cuma diri kita aja itu. Gitu. Jadi memang apalagi gue ngerasa wah dengan adanya gue mendekat dengan perbaikan diri, gue ngerasa gue lebih keren. Wow. Gue ngerasa lebih keren karena apa? Gue lepas drugs karena Allah, karena Tuhan, bukannya karena karena kekuatan lo. Bukan karena takut ditangkap, bukan karena takut. Right. Jadi alasannya itu. Jadi wah gue ngerasa lebih keren. Actually bener sih, karena lu dengan kekuatan lu sendiri, lu udah gagal lagi. Iya, betul. Dengan kekuatan Sinse, lu gagal lagi. Betul. Dengan kekuatan Bunda Yvette, lu gagal lagi. Dengan kekuatan sampai dijagain, ditemenin sama orang berapa tahun pun, lu gagal lagi. Tapi dengan kekuatan Tuhan, di situ lu menemukan kesuksesan sih. Ya, gue ngerasa bahwa gue ini lemah. Makanya pada saat proses rehabilitasi kan gue butuh dibantu. Itu pun masih relapse. Iya. Kan? Tapi pada saat emang gue akhirnya mendekat Tuhan dan gue bergantung sama yang maha kuasa, maha hebat, maha segala-galanya, gue mendapatkan kekuatan di situ. Wow. Walaupun kadang-kadang ya konotasi hijrah ini ada yang positif sebagian orang, ada yang negatif juga sebagian orang. Kenapa hijrah itu bisa dikonotasi negatif tuh karena apa? Mungkin karena perilaku orang-orang yang hijrah ini yang tidak sesuai. Mungkin ya lebay mungkin ya. Oke. Dia bilang lebay. Oke. Gitu. Tapi menurut gue mau apapun itu yang namanya hijrah dari arah yang tidak baik menjadi baik itu udah pasti baik. Apalagi kita mau mendekat sama yang maha pencipta nih. Karena ujung-ujungnya kan kita semua balik ini bro. Ya kan, ujung-ujungnya kita balik ya, kita belajar bagaimana nanti kita pas baliknya tuh balik yang keren.
Bro, tadi ketika lu ngobrol tentang Irfan gitu, dia pemain musik metal, tapi di belakang panggung dia malah berdakwah in a way gitu ya. Ya. Banyak orang yang semakin hidupnya dekat dengan Tuhan, atau konotasinya di sini, definisinya hijrah gitu. Nah, ketika mereka hijrah, mereka justru malah melihat musik itu sebagai sesuatu yang haram gitu. Haram ya. Nah, lu sendiri sebagai musisi, pandangan lu seperti apa, men? Sebenarnya yang gua kan ada beberapa sumber yang gua terima yang mengenai musik gitu. Kayak dari Adi Hidayat atau segala macam, gue juga pelajarin juga. Ya. Sebenarnya yang bikin haram itu adalah hal-hal yang melalaikan sebenarnya. Melalaikan lo untuk bisa tetap mengingat Tuhan. Oke. Itu jadi haram. Tapi kalau pada saat musik itu lo mainin tapi di situ isinya adalah mengajak orang untuk ke arah kebaikan, untuk hormat sama orang tua, untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang korup, untuk mencintai lingkungan, mencintai alam. Di mana salahnya? Justru gue kemarin dia cerita tentang haram gitu. Gue pernah, anak gue kan gamers, seneng main game. Terus dulu lupa sholat, gue bilang, main game haram. Gue bilang main game tuh haram. Kalau lu gara-gara main game, lo jadi lupa sama tanggung jawab lo, lupa sama ibadah lo jadi haram. Karena lo lalai gitu. Itu sebenarnya sih sebenarnya. Jadi That's so good. ya, seseorang menyukai musik, siapa yang memberikan seseorang ini interest terhadap musik? Siapa yang ngasih? Tuhan. Nah, gitu. Jadi tergantung bagaimana lo, misalkan lo berdagang juga, kalau misalkan gara-gara lo dagang terus sampai lo lupa Tuhan juga jadinya haram juga. Dagangnya juga haram, ya. Jadi sebenarnya banyakan orang mengambil sesuatu pelajaran terutama agama itu terlalu letterlek dan akhirnya jadi kaku gitu. Jadi seperti itu gitu. Di dalam Quran gitu juga kan, bahwa kita berbuat baik. Ya. Lo mau sedekah sama siapa aja. Lo misalkan muslim, lo boleh bersedekah sama yang non muslim, harus boleh di saat emang dia memang membutuhkan. Iya silakan, harus begitu. Wow. Itu kan ada kisahnya nih, salah satu. Oke. Gue mau ada kisah. Nabi Muhammad dulu pernah jalan ke pasar. Ke pasar. Di pasar itu dia selalu ketemu sama pengemis tua. Pengemis tua lah gitu. Yang udah pasti itu dia non muslim lah pokoknya. Dia bilang. Pada saat dia lewat, si nenek tua ini pasti dikasih makanan sama Nabi. Nabi Muhammad nggak ngomong, cuma kasih makanan. Terus dia bilang, si nenek tua ini bilang, ini makanannya terlalu keras. Ya udah, dikunyahin sama Nabi Muhammad. Wow. Dikunyahin, disuapin. Terus, tapi waktu pas dalam dia dinyuapin gitu, ini nenek selalu bilang, kamu tahu nggak orang yang namanya Muhammad? Jangan sekali-kali kamu ketemu dia, karena dia tuh orang gila, orang yang selalu begini begitu ngomong yang jelek-jelek lah. Dan dia nggak tahu kalau misalnya yang lagi nyuapin dia itu Nabi Muhammad. Oke. Besok Nabi Muhammad besok lewat lagi, begitu lagi, kasih nyuapin, bilang pokoknya kamu kalau ketemu Muhammad, harus hindarin, dia orang yang selalu memisahkan antara anak dan bapak, memisahkan ini, yang jelek-jelek gitu. Besoknya lagi tiba-tiba dia ke situ. Terus satu saat Nabi Muhammad meninggal. Nabi Muhammad meninggal. Terus di sahabat-sahabatnya ditanyain, kira-kira ada hajat apa sih Nabi Muhammad yang belum dilaksanakan? Sahabat-sahabat tahu bahwa Nabi Muhammad selalu di pojokan jalan itu, ke pasar itu, bahwa Nabi Muhammad selalu ngasih makan si ibu pengemis tua ini. Nenek tua ini. Ya udah biar saya aja, kata Abu Bakar As-Siddiq. Saya aja. Dia samperin.
Kasih disuapin. Oke. Disuapin langsung ditepis sama di nenek tua. Lu bukan orang yang kemarin. Lu siapa gini-gini. Karena orang yang kemarin nggak nyuapinnya dengan lemah lembut. Terus makanan yang disuapin ke mulut gue tuh sangat lembut. Karena dikunyahin dulu sama Nabi Muhammad. Gitu. Lu siapa gitu. Lu bukan orang yang kemarin. Dikasih tahu bahwa yang kemarin itu yang suka ngasih makan lu ada Nabi Muhammad. Wow. Gitu. Ini nenek tua ini nangis langsung. Wow. Jadi masuk Muslim. Wow. Masuk Islam. Berarti apa? Bukan, jadi ada hikmah, bukan sekedar redaksional hadis Quran, tapi ada tercermin dari akhlak. Sebenarnya itu kan. So Islam itu kan. Agama itu kayak perbuatan. Gitu. Perbuatan. Iya, perbuatan. Karena perbuatan. lu mau dikotbahin seberapa macam pun tapi lu nggak melakukan. Iya, imannya itu mati gitu. Ibaratnya kan itu nenek-nenek tua yang di pojokan itu akhirnya dia menjadi Muslim tanpa Nabi Muhammad berkata-kata satu kali pun. Gokil. Jadi ya kebaikan itu ya kayak misalkan tadi, lo misalnya bermusik tapi mengajak kebaikan itu memang harus itu gitu loh kalau misalkan. Tapi kalau misalkan dengan bermusik lo lalai sama kewajiban-kewajiban yang emang harus lo lakukan, terutama dalam ibadah-ibadah ya. Ya itu jadi haram itu. Gitu. Menurut gue sih gitu sih bro. Tadi lu udah sempat ngomongin soal sedekah gitu. Seberapa pentingnya sih sedekah dalam hidup lu sendiri? Penting banget bro. Penting banget. Gini, pada satu saat kita ngerasa membutuhkan rizki yang lebih. Pada saat itu juga lu harus bersedekahnya juga harus lebih banyak lagi. jadi penting. Jadi kalau misalkan sedekah, karena gini bro, di dalam Islam, pada saat kita nanti itu selesai kita pulang, kan nggak bawa apa-apa bro. Ya. Lu punya harta, nggak akan. Tapi kalau kita keluarin harta kita di jalan Tuhan, ketemu tuh sama harta kita bro di sana. Itu jadi harta yang dibilang kalau menurut gue dan menurut ulama-ulama itu menjadi harta kita yang sesungguhnya. Wow. Itu akan balik lagi ke kita. Apalagi di sana. Wah, gue nggak tahu itu conversionnya seperti apa gitu. Wow. Ya. Jadi kalau dibilang penting ya jadi penting kan kalau seperti itu. Kan semua kan terparadigma. Sementara kan udah bilang lo nggak yang orang yang udah mati akan terputus kecuali amal jariah, doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat. Amal jariah ini kan amal yang bermanfaat di dunia dan bisa terus mengalir. Pada saat kita sedekah juga begitu juga. Itu akan ketemu tuh nanti tuh. Kita di sana akan ketemu sama doanya anak kita yang anak yang kita yang soleh, terus ketemu sama pahala ilmu yang bermanfaat yang dijalanin sama orang-orang yang hidup di dunia. Gitu. Jadi hal itu pasti akan ketemu sama kita. Jadi kalau sedekah seberapa penting banget. Pas lagi di pandemi, gue sempet gue sama keluarga gue, kita kayak lagi ke sebuah penginapan dan istri gue bilang gitu, wah di sini ada pohon mulberry. Mulberry itu gue nggak tahu bahasa Indonesianya apa, tapi jadi ya sama strawberry dan lain-lain lah, tapi warnanya hitam gitu, bukan ini. Nah, si pohon mulberry ini dia saking suka banget, dia bilang ternyata bisa ya tumbuh di daerah Lembang. Yang punya pohon tersebut bilang, mau nggak lu bawa ke Jakarta? Well, boleh aja kalau misalnya ini ya udah gue kasih lu beberapa rantingnya. Gitu. Akhirnya rantingnya dipotong, ada 4 atau 5 dah kita bawa ke Jakarta. Dan pas masa pandemi istri gue taruh itu di balkon apartemen kita di Jakarta yang polusi. Nah, akhirnya cuma 1 yang selamat, si batang ini. Dan sampai hari ini dia udah memberikan kita buah
banyak banget. Oh ya? Setiap kali panen tuh pasti kita makan buahnya banyak banget gitu. Ya. Gue ngerasa ini mirip banget sama si konsep sedekah tadi. Jadi misalnya ketika lu lagi bersedekah, lu memberikan sesuatu ke seseorang dan orang itu menggunakan sedekah tersebut untuk dia makan misalnya. Dan tiba-tiba dia jadi berguna buat orang lain. Ketika abis itu dia tiba-tiba ngajak orang, bro kita umroh yuk. Akhirnya dia umroh. Dan akhirnya dari si orang yang umroh tadi itu ngajak 2 orang lagi bla 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 bla. Nah itu kan memberikan buahnya lagi terus dan terus dan gak habis-habis gitu. Betul. Dan itulah si amal Zariah tadi itu ya. Bilangnya gitu. Yang ketika lu meninggal pun ini efek dari si sedekah itu masih terus bergulir gitu di dunia ini gitu. Betul. And I think itu powerful banget sih bro, menurut gue bro. Powerful banget sih. Banget. Ya kalau misalkan kita bikin punya ada rezeki gitu, Daniel tetangga kamu ada rezeki, bikinin rumah panti jompo lah misalkan. Yang ternyata nanti Daniel udah nggak ada, ternyata rumah jompo ini terus bermanfaat kan? Itu kan sebenarnya. Itu buahnya akan terus selama ada, itu masih dipakai, bermanfaat itu kan ngalir terus. Ya. Kenapa gue dikasih terjerat di narkoba? Kenapa gue akhirnya bisa nikah? Kenapa tuh akhirnya habis itu sembuh? Terus kenapa gue hijrah? Sementara status gue melekat adalah seorang anak band yang mana punya pengikut yang jutaan orang. Kalau gue nggak memberikan satu kebaikan untuk mengajak mereka ke dalam kebaikan, mubazir bro, useless hidup gue. Wow. Makanya gue tercetus ada ide tentang slankerpreneur. Slankerpreneur tuh gue pengen si slankers ini berdaya secara ekonomi. Wow. Itu dari ekonominya, tapi yang paling penting adalah spiritual sih sebenarnya. Calon mertua gue pada saat itu dia cuma bilang, saya cuma mau punya menantu yang beriman. Cuman gimana caranya kan dia kan untuk membuktikan bahwa orang beriman gitu kan. Iya kan. Dan gue sama si Ustadz ini dibilang, lu harus hatam selesai selama 1 minggu. Pada saat itu gue harus baca dalam waktu 1 minggu. Si Ustadz kan ngeliat kan, nggak bisa lo baca Latinnya aja. Udah mulai juz ke-25. Itu namanya memang firmannya Allah ya. Walaupun dibaca tidak pakai Arabnya, tuh getaran dalam hati gue tuh, wah, nangis bro gua, bergetar dan nangis nggak kuat gue. Terus udah selesai, sholat syukur apa kalau nggak salah, sholat 2 rakaat bersyukur. Terus gue lagi sholat, di belakang gue denger tuh, jadi ternyata waktu pas gue sholat itu bro, ada kipas angin. Ada kipas angin itu kebakar bro, meledak. Dia bilang, wah itu setannya Ivan kabur katanya. Dia bilang, setannya Ivan kabur katanya, itu meledak.